Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan guru dan calon guru dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan berbagi soal tryout P3K dari SIM PKB Kemdikbud untuk guru SD. Materi yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan matematika beserta penjelasannya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal nomor 1. Data penjualan sepeda motor di sebuah dealer dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. 24 unit, 32 unit, 35 unit, 28 unit, 22 unit, 36 unit, dan A unit. Rata-rata penjualan sepeda motor dalam 1 minggu tersebut adalah 30 unit setiap hari. Maka nilai A adalah, nah di sini kita akan mencari tahu berapa banyak sepeda motor yang terjual dalam 1 hari selama 1 minggu tersebut. Yang 6 harinya sudah diketahui dan rata-rata setiap harinya juga sudah diketahui, yaitu 30 unit. Kita masukkan dulu rumusnya. Rata-rata penjualan sama dengan jumlah penjualan dibagi jumlah hari. Rata-rata penjualan 30 sama dengan, kita jumlahkan semua sepeda motor yang sudah terjual dan A juga yang belum kita ketahui dibagi 7. Jadi 30 sama dengan 177 ditambah A dibagi 7. Nah, 7-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Tadinya bagi berubah menjadi kali. 30 dikali 7 sama dengan 177 ditambah A. 210 sama dengan 177 ditambah A. Berapakah A? A adalah 210 dikurangi 177 sama dengan 33. Nah, jawabannya ada di opsi D. Ya, nomor selanjutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 kuadrat adalah, nah di sini kita akan menuliskan persamaan kuadratnya dulu. 2X kuadrat dikurangi 9X ditambah 10 sama dengan 0, dan kita akan uraikan. Nah, ini adalah hasil penguraiannya. Kita akan buktikan apakah hasil penguraian ini betul atau tidak. Kita hitung di sini, 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 2X dikali negatif 2, yaitu negatif 4X, ditambah negatif 5X, yaitu negatif 9X. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. Nah, jadi ini sudah betul ya, sesuai dengan persamaan kuadrat yang sebelah atas. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X pertama dan X kedua. Ya, yang ini adalah X pertama, 2X dikurangi 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5. Tadinya negatif 5 sebelah kiri sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, posisinya berubah menjadi positif 5. X sama dengan 5/2. Ini X pertama ya, X1. Sekarang ke X2. X2 yang ini, X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini ya. Berapakah X ini? X sama dengan 2. Ini udah diketahui. X1 sama dengan 5/2 X2, yaitu 2. Setelah kita mengetahui nilai X
Sekarang kita akan memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan 2X1 dikurangi 3X2 kuadrat. Kita tinggal memasukkan nilai X-nya. Ya, ini 2. 2X1, artinya 2 dikali X1, dikali 5/2, dikurangi, di sini sama dikurangi 3X2. X2-nya kan tadi 2 ya, ini. Jadi 3X2 berarti 3 dikali 2, kemudian dikuadratkan. Nah, di sini 2 dibagi 2 habis, yang ada tinggal angka 5. Dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 6 kuadrat. Jadi 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Atau sama dengan 1. Nah, jawabannya ada di opsi E. Kita teruskan ke nomor selanjutnya. 7 tahun yang lalu, umur ibu sama dengan 6 kali umur Hani. Tahun depan, umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Umur Hani 2 tahun yang lalu adalah berapa tahun? Nah, kita akan umpamakan ibu sebagai I. Ya, I dikurangi 7. Karena ini adalah 7 tahun yang lalu. Jadi, umur ibu dikurangi 7 tahun yang lalu sama dengan 6 kali umur Hani. Hani juga sama dikurangi 7. Nah, sekarang kita hitung 1 dikurangi 7 sama dengan 6 dikali H. 6H. 6 dikali negatif 7, negatif 42. I dikurangi 6H sama dengan negatif 42 ditambah 7 sama dengan negatif 35. Sekarang kita buat lagi untuk pernyataan yang kedua. Yang ini ya, tahun depan umur ibu 2 lebihnya dari 3 kali umur Hani. Nah, I ditambah 1 sama dengan 3 kali H tambah 1 ditambah 2. Karena ini 2 lebihnya, berarti ditambah 2. I ditambah 1 sama dengan 3 dikali H sama dengan 3H. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah 2-nya diturunkan. I ditambah 1 sama dengan 3H ditambah 3 tambah 2 yaitu 5. I dikurangi 3H. 3H sebelah kanan akan kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan berubah menjadi negatif 3H. Sama dengan 5. 1 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 1. I dikurangi 3H sama dengan 4. Kita tulis kembali yang tadi. I dikurangi 6H sama dengan negatif 35. I dikurangi 3H sama dengan 4. Karena kita ingin mencari nilai H, maka kita akan menghapus I-nya dengan cara dikurangi. I dikurangi I jadi habis. Negatif 6H dikurangi negatif 3H menjadi negatif 3H. Sama dengan negatif 35 dikurangi 4 menjadi negatif 39. H sama dengan negatif 39 dibagi negatif 3. Hasilnya
adalah positif 13. Umur Hani 2 tahun yang lalu sama dengan 13 dikurangi 2 sama dengan 11 tahun. Nah, jawabannya ada di opsi E. Nah, kita teruskan ke soal berikutnya. Pada gambar denah lapangan upacara diketahui panjang lapangan 20 cm dan lebarnya 14 cm. Hitunglah luas lapangan upacara yang sebenarnya. Jika denah gambar dengan skala 1:300. Nah, kita akan mencari panjang lapangan yang sebenarnya yang sudah dikalikan dengan skala, yaitu 20 cm dikali skalanya 300 sama dengan 6000 cm, kita ubah ke dalam meter jadi 60 meter. Lebarnya juga, lebar lapangan yang sebenarnya sama dengan 14 cm dikali skala 300 sama dengan 4200 cm diubah ke dalam meter menjadi 42 meter. Setelah diketahui panjang yang sebenarnya dan lebar yang sebenarnya, tinggal kita mencari luas lapangan yang sebenarnya, yaitu 60 meter dikali 42 meter sama dengan 2520 meter persegi. Ya, kita teruskan lagi. Jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 204, suku terakhirnya 294, dan beda 6 adalah. Nah, sebelum kita memasukkan rumus jumlah suku-suku, kita akan mencari dulu nilai N-nya. Ya, kita tulis dulu. Suku pertama yaitu A sama dengan 204. Suku terakhir UN 294. Beda B sama dengan 6. Nah, ini untuk mencari nilai N. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita masukkan angkanya. UN 294 sama dengan A 204 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya 6. 294 sama dengan 204. N dikali 6 menjadi 6N. Negatif 1 dikali 6 yaitu negatif 6. Nah, kita akan menulis angkanya di sebelah kiri. 294 kita tulis 294. 204 posisinya sebelah kanan sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan menjadi negatif 204. Negatif 6 sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 6 sama dengan 6N. Nah, setelah dijumlahkan 294 dikurangi 204 tambah 6 hasilnya 96 sama dengan 6N. N sama dengan 96 dibagi 6 sama dengan 16. Nah, setelah kita mengetahui nilai N-nya, sekarang kita masukkan rumus jumlah suku deret aritmatika. Ya, kita masukkan nilai N-nya 16 per 2 dikali 2A. 2 dikali 204 ditambah N-nya 16 dikurangi 1 dikali B-nya 6. Sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. 204 dikali 2 yaitu 408 ditambah 16 dikurangi 1 sama dengan 15 dikali 6 yaitu 90. Hasilnya 3984. Ada di opsi D jawabannya ya.
kita teruskan lagi. Daerah yang akan diarsir akan dipasang lantai keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik adalah, nah di sini disediakan gambar suatu tempat yang panjangnya 80 meter dan lebarnya 26 meter. Di tempat itu ada kolam sepanjang 50 meter dan lebarnya 18 meter. Kita di sini akan menghitung luas daerah yang diarsir. Jadi nanti daerah yang panjang ini 80 meter dengan lebar 26 meter dikurangi luas kolam. Tinggal kita memasukkan angkanya. Karena ini bentuknya persegi panjang, jadi kita menggunakan rumus persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, luas keseluruhannya dikurangi luas kolam. Keseluruhannya itu panjangnya 80 meter dikali 26 meter. Nanti akan dikurangi panjang kolam 50 meter dikali 18 meter. Karena kebetulan sama-sama bentuknya persegi panjang. Kita hitung satu persatu. 26 dikali 80 ya. Sama dengan 2080 dikurangi 50 dikali 18 sama dengan 900. Tinggal kita hitung pengurangannya. Hasilnya itu 1180. Nah, kita teruskan. Jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang sebanyak 50 juta dan ketika kembali ke Indonesia membawa sisa uang 20 dolar. Apabila kurs beli 1 US dollar itu 15.000 dan kurs jual 1 US dollar 15.500, maka uang dolar yang ditukarkan saat berangkat dan uang rupiah yang ditukarkan saat kembali ke Indonesia adalah, di sini ada pilihan jawabannya. Uang dolar yang ditukar saat berangkat sama dengan 50 juta rupiah, karena kita menukarkan ke dolar, itu artinya kita menjual rupiah kita dengan harga 15.500. Jadi 50 juta dibagi 15.500 hasilnya 3.225,80 dolar. Setelah pulang, kita menukarkan kembali dolarnya ke dalam uang rupiah. Artinya kita membeli kembali nilai rupiah kita. Nah, sisa dolarnya 20 dolar dikali 15.000 sama dengan 300.000. Nah, mudah ya. Ini tinggal dibagi dan dikali saja. Kita teruskan lagi. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm kubik. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah berapa cm persegi? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rumus volume kubus sama dengan R kali R kali R atau R pangkat 3. Nah, kalau mencari rumus rusuk atau mencari rumus R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Yaitu akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4 cm. Nah, apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya. Jadi hasil rusuk yang tadi 4 cm akan kita kalikan 2. Atau 2 dikali 4 cm sama dengan 8 cm. Berapakah luas permukaan kubus yang baru?
Nah, luas permukaan kubus, karena kubus itu memiliki 6 sisi. Jadi kita akan menjumlahkan semua sisinya itu yang berjumlah 6 ya, dikalikan dengan luas satu sisinya. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 sisi dikali rusuk kali rusuk. Dari mana rusuk kali rusuk? Yaitu luas satu permukaan kubus. Nah, sekarang kita masukkan 6 dikali rusuknya tadi 8 cm dikali 8 cm, hasilnya 384 cm persegi. Iya. Demikian pembahasan soal tryout P3K untuk guru SD mata pelajaran matematika. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.